Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita patut mengucap syukur kepada Tuhan atas segala kebaikan-Nya bagi kita. Hari ini kita masih diberi waktu untuk menikmati hidup di hari yang baru. Karena itu mari saudara-saudara bersama-sama kita menghadap hadirat Tuhan dalam doa dan perenungan firman Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami memuji memuliakan Engkau ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam sorga, karena Engkau berkenan menuntun perjalanan hidup kami boleh ada di hari yang baru lagi. Kami siap untuk beraktivitas dan karena itu kami pertama-tama mencari Tuhan. Kami mau beribadah kepada Tuhan, kami mau mendengar Tuhan berbicara kepada kami, agar supaya kami dikuatkan dalam menjalani hidup dan berkarya di dalamnya. Kami mau mendengar firman Tuhan di hari ini. Kiranya Roh Kudus menolong kami, agar supaya kami mengerti maksud Tuhan, dan kami dimampukan untuk melakukan pesan firman dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita membaca bagian Alkitab yang menjadi perenungan di hari ini dalam Kejadian pasal 15 ayat 8 sampai ayat 12. Demikian bunyi firman Tuhan. Kata Abram, "Ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya?" Firman Tuhan kepadanya, "Ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur dan seekor anak burung merpati. Diambilnyalah semuanya itu bagi Tuhan, dipotong 2, lalu diletakkannya bagian-bagian itu, yang satu di samping yang lain, tetapi burung-burung itu tidak dipotong 2. Ketika burung-burung buas hinggap pada daging binatang-binatang itu, maka Abram mengusirnya. Menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abram dengan nyenyak. Lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan." Demikian pembacaan Alkitab dengan tema renungan di hari ini, jangan ragu. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata ragu memiliki pengertian dalam keadaan tidak tetap hati, bimbang, sangsi, atau kurang percaya. Nah, kalau kita perhatikan perkataan Abram di ayat yang ke-8, "Ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya?" Ada kesan sepertinya Abram ragu terhadap janji Tuhan yang akan memberi tanah perjanjian kepadanya. Tetapi sesungguhnya pertanyaan ini bukan lahir dari ketidakpercayaan Abram akan janji Tuhan. Abram bukannya tidak percaya atau mengabaikan janji Tuhan. Apalagi janji tentang kepemilikan tanah sudah berulang kali disampaikan oleh Tuhan Allah sebelumnya. Kita bisa lihat dalam Kejadian 12 ayat 7 dan dalam Kejadian 13 ayat 14 dan 15. Abram percaya kepada Tuhan, sebagaimana juga disebutkan di ayat sebelumnya. Abram percaya bahwa Tuhan Allah sanggup melakukan apa yang Dia firmankan. Nah, ketika Abram bertanya, dia hanya butuh konfirmasi, penegasan, pengesahan atas janji Tuhan itu. Dalam hal ini Abram hanya meminta Tuhan Allah meneguhkan iman dan keyakinannya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, menanggapi pertanyaan Abram, maka Tuhan Allah berfirman kepadanya agar menyediakan seekor lembu betina, kambing betina, domba jantan, semuanya berumur 3 tahun, dan seekor burung tekukur dan anak burung merpati. Abram patuh melakukan semua perintah Tuhan. Nah, selanjutnya ketika semua ternak dipotong menjadi 2 bagian,
maka ini menjadi tanda adanya upacara pengikatan perjanjian Allah dengan Abram. Tanda kesetiaan pada perjanjian bahwa Tuhan Allah mengikatkan dirinya untuk menggenapi apa yang Dia janjikan. Nah, saudara, kita lihat diceritakan dalam bagian Alkitab ini, Tuhan Allah tidak langsung hadir pada saat itu juga. Ada waktu di mana Abram harus menunggu. Buktinya dia harus menjaga potongan-potongan daging dari incaran burung-burung buas. Tuhan Allah tidak segera datang, tapi Abram tetap setia menanti dengan sabar, bahkan sampai tertidur menjelang matahari terbenam. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, jika keraguan menguasai hati dan pikiran, maka akan sulit bagi kita untuk percaya pada janji Tuhan. Rasa ragu hanya merugikan diri sendiri, membuat kita kehilangan semangat dan pengharapan. Kita bisa jadi tertekan, bahkan kita bisa jatuh dalam dosa ketika kita tidak percaya lagi kepada Tuhan. Karena itu firman Tuhan hari ini mengingatkan kita semua agar jangan pernah meragukan janji Tuhan, karena Tuhan tidak pernah lalai dengan janjinya. Tuhan bekerja dengan kuasa-Nya yang tidak terbatas. Karena itu saudaraku, tetaplah bersabar dalam menanti penggenapan janji Tuhan. Jangan pernah menyerah, tetaplah setia berpegang pada janji Tuhan dan tetap taat melakukan perintah-Nya. Ingatlah bahwa Tuhan selalu punya waktu yang terbaik untuk menepati janji-Nya dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman di hari ini. Biarlah kami akan selalu ingat untuk tetap beriman teguh kepada Tuhan, yakin dan percaya akan setiap janji Tuhan dalam kehidupan kami. Kami sadar kami punya kelemahan dan keterbatasan. Kadang ada kecemasan, ada kekhawatiran akan masa depan ketika kami menanti janji Tuhan berlaku atas hidup kami. Karena itu belajar dari firman Tuhan ini kami semakin dikuatkan agar supaya kami jangan pernah meragukan janji Tuhan. Karena apa yang Tuhan janjikan, apa yang Tuhan firmankan pasti akan digenapi. Ajar kami untuk tetap bertekun dalam iman, taat dan setia hidup melakukan perintah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, diberkatilah semua yang boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan di hari ini. Kiranya kami semua akan selalu dikuatkan oleh Tuhan, dan Tuhan berkati kami dalam segala aktivitas tugas kerja yang akan kami lakukan di sepanjang hari ini. Ketika Tuhan dapati ada di antara saudara-saudara kami yang mengalami berbagai pergumulan hidup, mereka yang sakit kiranya disembuhkan, mereka yang berduka cita diberikan penghiburan, mereka yang sementara ada dalam kesesakan Tuhan berikan kelegaan, mereka yang mengalami ketidakharmonisan hubungan, bertikai, bertengkar dengan sesama, apakah itu dalam keluarga atau dalam kehidupan bertetangga, kiranya Tuhan pulihkan setiap hubungan yang retak. Tuhan akan selalu menolong kami, menjaga kami, supaya dalam kami menjalani hidup, kami mampu untuk melakukan kehendak Tuhan yang mendatangkan kebaikan, damai sejahtera dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami tetap berdoa, kiranya Engkau akan selalu berkati pelayanan yang ada di Jemaat Gemim Bukit Moria Rike. Secara khusus semua program pelayanan yang disiarkan melalui channel YouTube Multimedia Gemim Bukit Moria Rike, kiranya boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Diberkati semua perangkat pelayanan, termasuk tim multimedia yang telah berupaya sedemikian rupa, sehingga pelayanan ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, rencana tugas kerja kami di sepanjang hari ini bahkan hari-hari ke depan, hanya ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Saudara, demikianlah firman Tuhan di hari ini. Terima kasih atas kesediaan saudara-saudara untuk tetap setia mengikuti renungan harian dari channel YouTube Multimedia Gemim Bukit Moria Rike Manado. Selamat beraktivitas, tetaplah berdoa, rajin baca Alkitab, selalu melakukan kebaikan dan jadilah berkat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Jangan lupa subscribe channel Gemim Bukit Moria Rike. Dan nyalakan lonceng di samping kanan untuk memperoleh info terbaru mengenai ibadah-ibadah yang dilaksanakan. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.